Aku duduk di dapurku, memegang surat-surat yang telah mengubah segalanya. Dokumen kepemilikan rumah itu, rumah yang dibeli anakku, Joko, dengan seluruh tabungan hidupku. Tanganku gemetar, bukan karena marah, tetapi karena kesedihan yang begitu dalam hingga aku kesulitan bernapas. Aku baru saja mengetahui sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Pintu kamarku sedikit terbuka, dan aku bisa mendengar setiap kata dari panggilan telepon Joko dengan istrinya, Rina. Suaranya penuh kegembiraan, merencanakan masa depan mereka. Masa depan kami, atau lebih tepatnya, masa depan mereka. Iya, sayang, semuanya sudah beres. Surat-suratnya datang hari ini. Rumah ini resmi milik kita. Aku mendengarnya tertawa. Tawa yang dulu selalu membuatku bahagia ketika dia masih kecil. Mamamu pasti senang sekali tinggal bersama kita. Akhirnya, Ibu Ayu akan punya kamar sendiri dengan pemandangan taman, seperti yang selalu dia inginkan. Jantungku berhenti berdetak. Ibu Ayu, mertuanya, Ibu Rina, akan tinggal di rumah yang kubayar. Rumah di mana aku pikir aku akan punya tempatku, ruangku, keluargaku. Dan aku, Joko. Bisikku keras-keras. Tahu dia tidak bisa mendengarku. Aku terus mendengarkan. Tidak, sayang, kita sudah membicarakannya. Ibuku baik-baik saja di apartemennya. Lagi pula, kamu tahu sendiri dia bagaimana. Dia selalu menemukan sesuatu untuk diributkan. Lebih baik begini, lebih damai untuk semua orang. Kita, anak-anak, dan ibumu, sebuah keluarga sejati. Keluarga sejati. Kata-kata itu menusuk dadaku seperti jarum es dingin. Aku, yang mengorbankan seluruh tabungan hidupku, yang menjual perhiasan ibuku, yang menggadaikan ketenangan finansialku agar dia bisa memiliki rumah ini, aku tidak termasuk dalam keluarga sejati mereka. Aku memejamkan mata dan kenangan menyerbuku seperti ombak. Itu terjadi 6 bulan lalu ketika Joko datang ke tempatku dengan wajah memelas seperti anak anjing yang selalu ia tunjukkan ketika dia butuh sesuatu. Dia duduk tepat di mana ponselnya berada sekarang, di meja dapur ini, dan menjelaskan mimpinya. Mama, aku menemukan rumah yang sempurna. Itu semua yang Rina dan aku impikan. 3 kamar tidur, halaman untuk anak-anak, dan lingkungan yang bagus. Tapi aku butuh bantuan Mama. Aku hanya perlu 300 juta rupiah untuk uang muka. Aku janji akan membayarnya dalam 2 tahun. Ma, dan tentu saja, Mama akan selalu punya tempat bersama kami. Mama akan selalu punya tempat bersama kami. Itu persis kata-katanya. Aku mengingatnya karena aku menuliskannya malam itu di jurnal pribadiku. Aku begitu bersemangat sampai tidak bisa tidur. Akhirnya, setelah bertahun-tahun merasa seperti tamu dalam kehidupan anakku, aku akan memiliki tempat, rumah tempat aku bisa menua, dikelilingi tawa cucu-cucuku, makan malam keluarga, dan perkumpulan hangat. Joko, sayang, sudah bilang belum ke ibumu soal rencana itu? Suara Rina terdengar dari telepon seperti pisau. Rencana apa, sayang? Rencana bahwa dia tidak akan pindah bersama kita, bahwa rumah ini hanya untuk kita bertiga dan anak-anak. Kamu tahu ibuku butuh ketenangan. Dan kita sudah bicarakan bagaimana ibumu bisa sulit diajak tinggal bersama. Sulit diajak tinggal bersama? Aku, yang telah hidup 69 tahun tanpa merepotkan siapapun, yang membesarkan pria ini sendirian setelah ayahnya meninggalkan kami, yang bekerja double shift untuk membayar kuliahnya, yang tidak pernah meminta imbalan apapun. Aku sulit diajak tinggal bersama. Belum. Aku belum memberitahunya, kata Joko. Aku pikir kita bisa membicarakannya setelah pindahan. Kamu tahu bagaimana reaksinya jika ada perubahan. Kamu tahu bagaimana reaksinya. Mereka membicarakanku seolah aku anak kecil yang sulit diatur. Bukan wanita yang memberi mereka kesempatan untuk memiliki rumah ini. Aku bangkit dari kursiku dalam keheningan dan berjalan ke jendela. Di luar, hujan turun, dan tetesan air meluncur di kaca seperti air mata yang tidak kuizinkan menetes. 25 tahun bekerja sebagai sekretaris di kantor yang suram itu. 25 tahun menabung setiap rupiah, menyangkal diri dari kemewahan kecil, membeli pakaian diskon, membawa bekal dari rumah. Juga, agar aku punya sesuatu untuk diwariskan kepada anakku, untuk memiliki keamanan di usia tuaku agar aku tidak menjadi beban. Dan sekarang ternyata aku adalah beban.
Sayang, aku rasa kita perlu mulai memikirkan bagaimana cara memberitahunya. Mungkin kita bisa menyarankan dia mencari apartemen yang lebih kecil, sesuatu yang lebih sesuai dengan kebutuhannya, sesuatu yang lebih terjangkau. Suara Rina terdengar begitu natural, dia mendilam, begitu praktis, seolah mereka hanya mendiskusikan apa yang akan dimakan malam ini. Sesuatu yang lebih terjangkau. Begitu. Sekarang setelah mereka punya 300 juta rupiah dariku, sekarang setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, saatnya bagiku untuk mencari sesuatu yang lebih terjangkau. Sesuatu yang lebih sesuai dengan kebutuhanku. Tuni dalam. Seolah kebutuhanku tidak termasuk cinta dan kebersamaan dengan satu-satunya keluargaku. Telepon hening. Dan aku mendengar langkah kaki Joko menuju dapur. Aku cepat-cepat duduk dan berpura-pura melihat tagihan listrik seolah aku tidak mendengar apa-apa. Seolah duniaku tidak baru saja hancur dalam 10 menit terakhir. Hei, Mama, apa kabar? Suaranya normal, penuh kasih sayang. Seolah dia baru saja tidak selesai merencanakan untuk mengeluarkanku dari kehidupan yang kubantu biayai. Aku baik, Nak. Surat-surat rumah sudah beres. Iya, sempurna. Semuanya beres. Kita akan segera pindah dan memulai babak baru. Babak baru untuk dia, untuk Rina, untuk Ibu Ayu, dan untuk anak-anaknya. Babak baru di mana aku tidak ada. Itu bagus, Nak, kataku. Suaraku tenang dan terkontrol. Aku bahagia untukmu. Dia tersenyum dan membungkuk untuk mencium keningku, seperti yang selalu dia lakukan. Gerakan yang dulunya memenuhi aku dengan kelembutan sekarang terasa seperti ejekan, seperti ciuman Yudas. Terima kasih untuk segalanya, Mama. Ini tidak mungkin terjadi tanpamu, tanpaku, tetapi juga tanpaku di masa depan. Sungguh ironis. Ketika dia pergi, aku sendirian lagi dengan surat-surat ini di tanganku. Dokumen yang menyatakan bahwa anakku sekarang memiliki rumah seharga 2 miliar, di mana 300 juta rupiah berasal dari tabungan hidupku. Rumah di mana ibu mertuanya akan memiliki kamar dengan pemandangan taman yang kuimpikan untuk diriku sendiri. Aku melipat surat-surat itu dengan hati-hati dan meletakkannya di laci dapur. Laci yang sama tempat aku menyimpan tagihan, resep dokter, dan sekarang, tampaknya, martabatku yang hilang. Tapi ada sesuatu yang berubah di dalam diriku. Sesuatu yang dingin dan jernih, seperti air yang mengalir di jendela. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku tidak merasa ingin menangis. Aku merasa ingin bertindak. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring menatap langit-langit. Memikirkan semua saat aku seharusnya melihat tanda-tanda itu. Semua saat Joko dan Rina memperlakukanku seolah aku tidak terlihat. Tetapi aku membenarkannya dengan mengatakan pada diriku sendiri bahwa mereka hanya sibuk dengan hidup mereka. Semua saat mereka meminjam uang dan tidak pernah membayar sepeser pun. Tapi aku menyebutnya membantu keluarga. Aku bangun jam 5 pagi. Seperti biasa, tetapi kali ini bukan karena kebiasaan. Itu karena aku punya hal yang harus dilakukan. Hal penting yang tidak bisa menunggu. Aku membuat kopi dalam keheningan dan duduk di meja dapur dengan buku catatan lamaku. Di sana biasanya aku menuliskan pengeluaran bulanan. Tetapi hari ini, aku akan menuliskan sesuatu yang berbeda. Aku akan membuat daftar semua uang yang kuberikan kepada Joko selama 5 tahun terakhir. Setiap pinjaman, setiap bantuan kecil, setiap keadaan darurat yang tidak pernah dibayar kembali. Daftarnya terus bertambah. 30 juta rima untuk mobil bekas. 12 juta rima untuk perbaikan transmisi, 150 juta rima untuk seragam dan perlengkapan sekolah anak-anak, 10 juta rima untuk dokter gigi Rina, 45 juta rupiah untuk menutup utang kartu kredit, 7 juta rupiah di sini, 5 juta rupiah di sana, dan sekarang 300 juta rupiah untuk rumah. Totalnya membuatku pusing. 724 juta rupiah dalam 5 tahun. 724 juta rupiah yang kutabung bekerja sejak usia 18 tahun. 20 rupiah, menolak liburan, membeli merek termurah di toko kelontong, menggunakan tas yang sama selama 1 dekade. 724 juta rupiah. Untuk apa? Untuk kunjungan wajib hari Minggu di mana aku duduk di sudut sementara mereka membicarakan kehidupan mereka? Untuk cucu yang hampir tidak mengenalku karena Nenek Siti dianggap membosankan? Karena dikeluarkan dari ulang tahun, kelulusan,
dan makan malam keluarga karena kami tidak mau merepotkan Mama. Kami tahu Mama tidak suka keluar. Aku menutup buku catatan dan berjalan ke kamarku. Aku membuka lemari dan mengeluarkan kotak sepatu tempat aku menyimpan semua dokumen pentingku. Akta kelahiran, surat wasiatku, polis asuransi, rekening koran bank, semua yang menyatakan keberadaan hukum dan finansialku. Aku menulis surat wasiatku 3 tahun lalu ketika aku berusia 66 tahun. Di dalamnya, Joko mewarisi segalanya. Apartemenku, tabunganku, asuransi jiwaku, bahkan perhiasan nenekku yang tersimpan di brankas bank. Semuanya untuknya karena dia satu-satunya anakku, satu-satunya keluargaku, alasan hidupku. Betapa naifnya aku. Pukul 7 pagi ketika ponselku berdering. Itu Joko. Hei, Mama, apa kabar pagi ini? Aku baik, Nak, kataku. Suaraku terdengar normal. Tapi di dalam, rasanya seperti orang lain yang berbicara. Kamu butuh sesuatu. Yah iya, Rina dan aku berbicara tadi malam dan kami ingin tahu apakah Mama bisa membantu kami sedikit. Mama tahu, dengan pindahan, ada beberapa pengeluaran tambahan yang tidak kami perhitungkan. Uang lagi. Selalu uang lagi. Berapa banyak yang kamu butuhkan? Hanya 45 juta rupiah, Mama. Untuk jasa pindahan, beberapa perabot yang kami butuhkan. Cat untuk kamar, Mama tahu. Hanya untuk membuat rumah sempurna saat kami pindah minggu depan. Minggu depan. Dia pindah minggu depan dan dia bahkan belum memberitahuku kapan. Dia bahkan belum mengundangku untuk melihat rumah yang kubayar. Joko, boleh aku tanya sesuatu? Tentu, Mama. Apapun yang Mama mau. Kapan aku bisa melihat rumahnya? Hening. Keheningan yang begitu lama sehingga untuk sesaat, aku pikir panggilan itu terputus. Begini, Mama. Rumahnya masih ada sedikit pekerjaan minor yang harus diselesaikan. Setelah semuanya siap, kami akan membawa Mama ke sana untuk melihatnya. Mama tidak mau melihatnya berantakan, kan? Dan kapan aku akan pindah untuk tinggal bersamamu? Keheningan lain. Bahkan lebih lama. Mama, soal itu, Rina dan aku sudah bicara dan kami pikir mungkin lebih baik Mama tetap di apartemen Mama untuk saat ini. Mama tahu, sampai kita lihat bagaimana kita menyesuaikan diri dengan rumah baru. Anak-anak akan gugup dengan perubahan itu. Dan Rina stres dengan pekerjaan barunya. Pekerjaan barunya. Iya, aku belum bilang ke Mama. Dia dapat posisi di firma akuntansi. Mereka akan membayarnya dengan sangat baik. Hampir 30 juta rupiah sebulan. 30 juta rupiah sebulan. Rina sekarang menghasilkan 30 juta rupiah sebulan. Tetapi mereka masih membutuhkan 45 jutaku untuk pindahan. 45 jutaku yang harus kuambil dari tabunganku. Yang selama ini kuhidupi dengan uang pensiun 10 juta rupiah sebulan. Joko, kataku lagi. Aku perlu memikirkan tentang 45 juta itu. Memikirkannya, Mama? Mama tidak pernah perlu berpikir sebelumnya ketika aku meminta bantuan. Apakah semuanya baik-baik saja? Tidak, Nak. Tidak ada yang baik-baik saja. Tidak ada yang baik-baik saja selama bertahun-tahun. Tetapi aku terlalu dibutakan oleh cinta untuk melihatnya. Semuanya baik-baik saja, Nak. Aku hanya perlu memeriksa rekeningku. Aku akan meneleponmu dalam beberapa hari. Dalam beberapa hari. Tapi Mama, kami butuh uangnya besok. Jasa pindahan minta deposit 50% dan aku akan meneleponmu dalam beberapa hari, Joko. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Tanganku gemetar, tetapi bukan karena takut. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Itu adalah tekad. Aku berjalan ke komputer lamaku, Tudaharjo, yang dibantu Joko untuk disiapkan 2 tahun lalu agar Mama tidak merasa kesepian. Mama. Aku menyalakannya dan menunggu dengan sabar sampai memuat. Aku tidak hebat dalam teknologi, tetapi aku tahu dasar-dasarnya. Aku tahu cara masuk ke rekening bank onlineku. Di sana ada tabunganku. Setelah memberinya 300 juta rupiah untuk rumah, aku memiliki sisa 34,5 juta rupiah. Hanya 4,5 juta rupiah antara aku dan kemiskinan total. Antara aku dan bergantung sepenuhnya pada anak yang berencana mengeluarkanku dari hidupnya segera setelah dia menetap di rumah barunya.
Aku mengangkat teleponku dan memutar nomor bank. Selamat pagi, Bank Nasional. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi. Saya perlu berbicara dengan seseorang tentang rekening tabungan saya. Saya ingin membuat beberapa perubahan penting. Tentu, Bu. Bisakah Anda memberikan nomor rekening dan nama lengkap Anda? Saat aku memberikan informasiku, aku merasakan sesuatu yang tidak kurasakan selama bertahun-tahun. Kendali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku adalah orang yang membuat keputusan tentang uangku, hidupku, masa depanku. Ada yang bisa kami bantu hari ini, Bu Siti? Saya ingin menghapus anak saya sebagai penerima manfaat resmi di rekening saya. Saya juga ingin membatalkan kartu debit tambahan yang atas namanya. Saya mengerti. Apakah ada alasan tertentu? Ya, ada. Alasannya adalah bahwa aku baru saja menemukan bahwa aku telah membiayai pengusiranku sendiri, bahwa setiap rupiah yang kuberikan kepada mereka adalah investasi untuk kesepianku di masa depan. Perubahan pribadi dalam situasi keluarga saya, kataku. Baik, Bu Siti. Saya akan memproses perubahan ini segera. Ada hal lain yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin tahu tentang pilihan saya untuk mengubah surat wasiat saya. Bank menawarkan layanan itu. Kami memiliki perjanjian dengan beberapa pengacara yang berspesialisasi dalam hukum waris. Apakah Anda tertarik untuk kami kirimkan beberapa informasi? Ya, tolong. Ke alamat terdaftar saya. Ketika aku menutup telepon, aku merasa berbeda, seolah aku telah mengambil langkah pertama menuju sesuatu yang baru, sesuatu yang belum sepenuhnya kupahami, tetapi ku tahu harus kulakukan. Ponselku berdering lagi. Tentu saja. Itu Joko. Mama, apakah sambungan kita terputus? Apa yang terjadi? Kita tidak terputus, Nak. Aku bilang aku akan meneleponmu dalam beberapa hari. Tapi Mama, aku perlu tahu apakah Mama akan membantuku dengan 45 juta rupiah itu. Jasa pindahan sudah menekanku dan aku akan meneleponmu ketika aku punya jawaban. Joko. Mama. Serius. Mama menakutiku. Mama tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku tidak pernah seperti ini karena aku tidak pernah sejelas ini tentang apa yang terjadi. Karena aku tidak pernah merasakan perpaduan antara rasa sakit dan kejernihan ini yang memberiku kekuatan untuk melakukan apa yang seharusnya kulakukan bertahun-tahun lalu. Semoga harimu menyenangkan. Nak, aku menutup telepon lagi. Dan kali ini, aku mematikan ponselku sepenuhnya. Aku duduk di ruang tamu, dikelilingi oleh keheningan apartemenku. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, keheningan itu tidak menyakitkan. Itu adalah keheningan yang penuh dengan kemungkinan, keputusan yang menunggu untuk dibuat. Aku melihat tanganku. Tangan berusia 69 tahun ini yang telah bekerja begitu keras, yang telah memberi begitu banyak, dan aku berjanji pada diriku sendiri sesuatu. Mereka tidak akan memberikan sepeser pun lagi tanpa menerima rasa hormat sebagai imbalannya. Selama 3 hari berikutnya, ponselku tidak berhenti berdering. Joko meneleponku setiap 2 jam. Kemudian Rina ikut menelepon. Setelah itu, bahkan anak-anak meninggalkan pesan suara, menanyakan mengapa aku tidak menjawab, tetapi aku membiarkan ponselku mati. Aku butuh keheningan untuk berpikir, untuk merencanakan, untuk benar-benar memahami situasi di mana aku berada. Pada hari Rabu pagi, aku memutuskan untuk menyalakan ponsel, hanya untuk memeriksa pesan. Ada 27 panggilan tidak terjawab dan 15 pesan teks. Aku membacanya satu persatu. Dan setiap pesan menegaskan bahwa aku membuat keputusan yang tepat. Mama, aku khawatir. Tolong telepon aku. Joko, 7.30 pagi Selasa. Siti, ini Rina. Joko benar-benar gugup. Apakah semuanya baik-baik saja dengan Mama? 11.15 pagi, Selasa. Mama, jasa pindahan butuh uangnya hari ini. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Joko, 2.45 siang Selasa. Jika Mama tidak meneleponku hari ini, aku akan datang ke apartemen Mama. Joko, 8.20 malam Selasa. Nenek, ayah bilang nenek sakit. Nenek baik-baik saja. Deva, cucuku yang berusia 8 tahun. Cucuku, menanyakan kabarku karena ayahnya mengatakan aku sakit. Karena bagi Joko,
Satu-satunya penjelasan mengapa aku tidak segera memberinya uang adalah bahwa aku pasti sakit. Tapi pesan yang paling menyakitkan dan pada saat yang sama memberiku kejelasan terbesar adalah yang terakhir. Dikirim pagi-pagi ini. Mama, jika ini tentang rumah, kita bisa bicara. Mungkin kita bisa menemukan solusi agar Mama juga punya tempat. Tapi aku butuh Mama membantu pindahan dulu. Lalu kita akan perbaiki yang lain. Joko. 6.30 pagi hari ini. Lalu kita akan perbaiki yang lain. Yang lain itu adalah aku. Tempatku dalam hidup mereka. Hakku untuk berada di rumah yang kubiayai. Martabatku sebagai seorang ibu dan pribadi. Semua itu adalah hal lain yang bisa diperbaiki nanti setelah dia mendapatkan apa yang dia butuhkan. Aku berpakaian dengan hati-hati, menyisir rambutku, dan memakai sedikit riasan. Hari ini, aku akan keluar dan aku punya beberapa janji penting. Yang pertama adalah di bank jam 10 pagi. Aku berjalan 6 blok ke bank. Menikmati udara segar. Aku tidak menyadari betapa aku merindukan berjalan tanpa terburu-buru, tanpa memikirkan kebutuhan konstan orang lain, hanya fokus pada pikiranku sendiri dan rencanaku. Di bank, Bu Siska, wanita yang sama yang membantuku di telepon, menyambutku. Dia adalah wanita seusiaku, elegan dan profesional. Selamat pagi, Bu Siti. Bagaimana perasaan Anda setelah perubahan yang kita buat pada rekening Anda? Saya merasa hebat. Terima kasih, kataku. Saya datang hari ini karena saya ingin membuat beberapa perubahan tambahan. Tentu. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin membuka rekening tabungan baru yang sepenuhnya terpisah dari rekening saya saat ini, dan saya ingin mentransfer 150 juta rupiah dari rekening utama saya ke rekening baru ini. Alasan tertentu. Anggap saja saya ingin memiliki kendali yang lebih baik atas keuangan pribadi saya. Bu Siska mengangguk mengerti. Dia mungkin pernah melihat kasus serupa sebelumnya. Wanita yang lebih tua yang perlu melindungi tabungan mereka dari anggota keluarga yang melihat mereka sebagai sumber daya tak terbatas. Keputusan yang sangat baik, Bu Siti. Rekening baru ini akan memiliki kartu debit terpisah dan laporan yang dapat dikirim ke alamat yang berbeda jika Anda mau. Ya, tolong. Anda bisa mengirim laporan ke kotak pos. Tentu saja. Saya juga menyarankan Anda mempertimbangkan sertifikat deposito untuk sebagian dari dana ini. Bunganya lebih baik dan uangnya akan lebih aman. Aku meninggalkan bank merasa lebih lega. 150 juta rupiah sekarang ada di rekening yang hanya aku yang tahu. Uang yang tidak diketahui. Joko keberadaannya. Uang yang tidak bisa dia minta pinjam dariku. Uang yang menjamin masa depan yang lebih aman bagiku. Janji keduaku adalah pada siang hari di kantor pengacara yang direkomendasikan bank. Pengacara Arman memiliki kantor kecil tapi rapi dan menyambutku dengan kesabaran seseorang yang mengerti bahwa bagi orang yang lebih tua, masalah hukum bisa mengintimidasi. Bu Siti, saya mengerti Anda ingin meninjau surat wasiat Anda saat ini. Ya, Bapak pengacara, saya ingin membuat beberapa perubahan penting. Aku menjelaskan situasiku kepadanya secara objektif, tanpa drama. Aku memberitahunya tentang 724 juta rupiah, tentang rumah, tentang rencana Joko untuk mengeluarkanku dari kehidupan barunya setelah menggunakan uangku. Pengacara Arman mendengarkan tanpa menyela, sesekali membuat catatan. Bu Siti, sayangnya, kasus Anda tidak unik. Saya sering melihat situasi serupa. Perubahan spesifik apa yang ingin Anda buat pada surat wasiat Anda? Saya ingin warisan saya dibagi berbeda, sebagian untuk Joko, tetapi saya juga ingin meninggalkan sejumlah uang untuk amal, terutama yang membantu wanita yang lebih tua dalam situasi rentan. Apakah Anda punya organisasi tertentu yang dipikirkan? Belum. Bisakah Anda membantu saya mencari beberapa pilihan? Tentu saja. Saya juga menyarankan kita mempertimbangkan untuk menetapkan beberapa ketentuan untuk warisan anak Anda. Ketentuan seperti apa? Misalnya, bahwa dia hanya dapat menerima bagiannya jika dia memenuhi komitmen tertentu kepada Anda selama Anda masih hidup. Perawatan medis, kunjungan rutin, dimasukkan dalam keputusan keluarga penting. Gagasan itu menarik, tetapi juga menyedihkan. Apakah begini cara hubungan keluarga harus berjalan? Dengan kontrak hukum yang memaksa anak-anak untuk mencintai dan menghormati orang tua mereka. Biarkan saya memikirkannya. Bapak pengacara. Tentu saja.
Sementara itu, saya akan menyiapkan draft dengan beberapa perubahan dasar. Apakah minggu depan Anda bisa bertemu lagi? Ketika aku meninggalkan kantor pengacara, waktu menunjukkan pukul 2 siang, dan aku lapar. Tetapi alih-alih pulang untuk membuat sandwich, seperti yang selalu kulakukan, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Aku masuk ke sebuah restoran kecil dan duduk di meja dekat jendela. Aku sudah bertahun-tahun tidak makan sendirian di restoran. Setiap kali aku pergi makan, itu dengan Joko dan keluarganya, dan aku selalu yang membayar. Hari ini, aku memesan persis apa yang kuinginkan: pulit, salmon panggang dengan sayuran dan segelas anggur putih. Totalnya Rp500.000. Uang yang sebelumnya akan terasa seperti pengeluaran yang tidak perlu. Hari ini, rasanya seperti investasi dalam kebahagiaanku sendiri. Saat aku makan perlahan, aku memperhatikan orang-orang yang lewat di jalan, pasangan muda bergandengan tangan, ibu-ibu mendorong kereta bayi, orang tua berjalan dengan tongkat, tetapi dengan langkah yang mantap. Kehidupan normal. Orang-orang normal menjalani kehidupan normal mereka. Dan aku menyadari bahwa aku juga bisa memiliki kehidupan normal. Kehidupan di mana keputusanku tidak bergantung pada kebutuhan konstan orang lain. Ponselku bergetar. Itu adalah pesan teks dari Joko. Mama, aku tidak tahan lagi. Aku datang ke apartemen Mama jam 4 sore. Kita perlu bicara. Aku melihat jam. Pukul 3.15. Aku punya 45 menit untuk sampai di rumah dan bersiap untuk percakapan yang kutahu akan sulit. Tetapi untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Aku merasakan sesuatu seperti rasa ingin tahu. Aku membayar tagihanku, meninggalkan tip yang murah hati, dan berjalan keluar dari restoran. Matahari bersinar, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa matahari juga bersinar untukku. Saat aku berjalan pulang, aku memikirkan apa yang akan kukatakan kepada Joko. Aku tidak akan membentaknya. Aku tidak akan mengungkit kesalahannya di wajahnya. Aku tidak akan membuat keributan. Aku hanya akan mengatakan yang sebenarnya. Aku akan menjelaskan bahwa aku telah membuat keputusan tentang hidupku dan uangku, dan bahwa keputusan itu final. Aku tiba di apartemenku pukul 3.50. Aku punya 10 menit untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional untuk apa yang akan terjadi. Aku duduk di kursi favoritku, yang di dekat jendela, dan aku menunggu, bukan dengan kecemasan, tetapi dengan ketenangan seseorang yang tahu persis apa yang akan mereka lakukan. Tepat pukul 4, aku mendengar langkah kaki di lorong, dan kemudian ketukan di pintuku, tegas, mendesak, tidak sabar. Ketukan seseorang yang terbiasa pintu dibuka segera. Kebutuhan mereka dipenuhi tanpa penundaan. Aku bangkit perlahan, merapikan rokku, dan berjalan ke pintu. Sebelum membukanya, aku menarik napas dalam-dalam dan mengingatkan diriku sendiri. Ini rumahku, ini uangku, ini hidupku, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku akan bertindak sesuai dengan itu. Aku membuka pintu, dan di sana ada Joko, tetapi dia tidak sendirian. Rina berdiri di belakangnya dengan ekspresi yang kukenal baik. Wajah yang dia buat ketika dia ingin mendapatkan sesuatu, tetapi berpura-pura khawatir tentang kesejahteraanku. Mereka berdua menatapku seolah aku adalah anak hilang yang akhirnya mereka temukan. Mama, syukurlah Mama baik-baik saja. Kami sangat khawatir. Joko mulai mengulurkan tangan untuk memeluk, tetapi ada sesuatu yang dipaksakan dalam gerakannya. Kenapa Mama tidak mengangkat telepon? Mama tahu betapa Mama membuat kami cemas. Halo, Rina, kataku, dan dia hanya mengangguk. Aku bukan anak kecil, Joko. Kamu menyebabkan aku lebih banyak kecemasan dalam 3 hari terakhir daripada yang pernah kusebabkan padamu. Mama, apa yang Mama bicarakan? Kita ini keluarga. Kita harus bisa membicarakan banyak hal. Membicarakan banyak hal. Kamu membicarakanku, tetapi tidak denganku. Kamu berbicara tentang bagaimana aku sulit diajak tinggal bersama, bagaimana kamu akan menempatkanku di apartemen yang lebih terjangkau, semua sambil menggunakan uang yang kuberikan kepadamu untuk keluarga sejatimu. Kamu berbicara tentang aku seperti aku beban, masalah rumit yang perlu diurus, bukan seseorang. Wajah Joko pucat. Dia melirik Rina, yang terlihat ngeri. Mama, itu tidak.
Itu tidak seperti yang terjadi. Kami hanya apa Joko? Hanya berencana untuk menggunakanku lalu membuangku? 300 juta itu. Joko. 724 juta rupiah yang kuberikan kepadamu selama 5 tahun terakhir. Apakah kamu pikir itu adalah sumur tak berdasar? Apakah kamu pikir cintaku padamu adalah transaksi? Sesuatu yang bisa kamu dapatkan secara gratis? Mama, tolong. Aku minta maaf. Aku tahu kami salah. Rina dan aku sudah bicara. Dan kami berubah pikiran. Kami ingin Mama tinggal bersama kami. Kami akan mengusahakannya. Aku janji. Tidak. Kamu tidak akan. Kataku dengan tenang. Kamu tidak akan. Karena kamu hanya ingin aku tinggal bersamamu sekarang karena kamu pikir kamu mungkin kehilangan sesuatu. Kamu tidak menginginkanku karena kamu mencintaiku. Kamu menginginkanku karena kamu takut kamu akan kehilangan akses kepadaku. Tapi kamu sudah kehilanganku, nak. Kamu kehilanganku ketika kamu memutuskan aku bukan bagian dari keluarga sejatimu. Dia mulai menangis, isakan besar dan terisak, dan Rina mencoba menghiburnya. Mama, tolong jangan katakan itu. Aku mengatakannya, kataku dengan tegas. Dan aku mengatakan hal lain. Aku bukan lagi Bank City. Aku bukan sumber daya finansial bagimu untuk diambil kapanpun kamu membutuhkannya. 45 juta rupiah yang kamu butuhkan untuk pindahanmu. Kamu bisa mencarinya di tempat lain. Karena kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dariku. Tidak sekarang. Tidak pernah lagi. Joko menatapku. Wajahnya berlumuran air mata. Dan tatapan memelas seperti anak kecil itu hilang. Digantikan dengan tatapan kaget dan terluka yang tulus. Dia selalu menganggap cintaku dan uangku sebagai hal yang biasa. Dan sekarang dia melihat untuk pertama kalinya bahwa sumurku tidak tak terbatas. Aku ingin kalian pergi sekarang. Kataku. Suaraku sedikit bergetar tetapi tetap tegas. Mama, tolong. Mari kita bicara. Pinta Joko. Kita sudah bicara. Joko. Selama 69 tahun. Dan sekarang aku selesai. Dia berdiri di sana sejenak. Lalu dia dan Rina berbalik dan berjalan pergi. Aku menutup pintu dan bersandar padanya. Kakiku lemas. Aku lelah. Tetapi aku tidak pernah merasa lebih hidup. Aku berjalan ke kursiku dan duduk. Aku sudah terlalu lama fokus pada orang lain sehingga aku bahkan tidak tahu apa yang kubutuhkan untuk diriku sendiri. Aku memberi dan memberi dan memberi. Dan aku memaafkanmu karena memperlakukanku dengan buruk. Dan aku memaafkanku karena membiarkanmu memperlakukanku dengan buruk. Jadi mengapa aku masih merasa ada jarak di antara kita? Karena pengampunan tidak menghapus konsekuensi. Karena kepercayaan dibangun dengan tindakan, bukan dengan kata-kata. Ketika mereka pergi, aku berdiri di dekat jendela untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu apakah Joko akan benar-benar berubah. Aku tidak tahu apakah dia akan berhasil menjalani 1 tahun penuh tanpa memintaku uang. Aku tidak tahu apakah kami akan pernah bisa membangun hubungan yang nyata. Tapi aku tahu satu hal. Aku tidak lagi takut sendirian. Aku tidak lagi takut untuk mengatakan tidak. Aku tidak lagi takut untuk membela martabatku sendiri. Aku mengangkat ponselku dan memutar nomor Budi. Hei, nak. Bagaimana harimu? Menarik. Joko datang mengunjungiku. Dan bagaimana rasanya? Berbeda. Mungkin masih ada harapan. Aku senang. Apa rencanamu untuk sore ini? Aku berpikir untuk pergi ke taman. Mungkin duduk dan membaca di bawah pohon besar yang kusuka itu. Mau ditemani? Aku akan sangat senang. Saat aku bersiap untuk keluar, aku melihat ke cermin lorong. Aku melihat seorang wanita berusia 69 tahun yang belajar terlalu terlambat bahwa nilainya sendiri tidak diukur dari apa yang bisa dia berikan kepada orang lain. Seorang wanita yang menemukan keberanian untuk merebut kembali hidupnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. Aku tersenyum.